Kita adalah Panglima Hati. Semua yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada di dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang hadir adalah Faivi. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Menurut informasi yang saya punya, Faivi punya pengalaman mistis yang benar-benar tidak wajar gitu ya. Gimana ceritanya? Waktu itu kejadiannya setahun yang lalu. Jadi waktu itu aku lagi jalan-jalan ke museum di Basel. Tiba-tiba waktu ngerekam gini ada cermin, ada sesuatu lewat tuh, gitu. Apa yang dilihat? Sebenarnya agak-agak takut untuk ngeliat, tapi aku penasaran. Aku putar lagi, coba diputar lagi terus, dan itu cepet. Berapa detik kalau orang lewat mau lari pun nggak bisa secepat itu. Nggak mungkin secepat. Ini kayak cahaya yang sus gitu. Iya, tapi hitam. Hitam? Nggak ada bentuknya tapi? Kalau di rewind, di agak dipelanin gitu, kayaknya orangnya gede, rambutnya panjang dan kayak buto. Kalau orang Jawa itu, karena rambutnya besar dan rambutnya, tapi nggak tahu bentuknya kayak apa. Ya, aku sih bersyukur cuman itu aja yang aku lihat, dan aku tidak berharap lebih parah dari itu. Berikut ini akan hadir seseorang yang mengaku menekuni ilmu gaib untuk memperdaya orang-orang yang ada di sekelilingnya. Malam hari ini kami akan hadirkan dengan nama samaran. Kami persilakan Rio. Silakan. Selamat malam Rio. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Di sini dikatakan Rio menekuni ilmu gaib. Iya. Ilmu gaib seperti apa Rio? Kebetulan ini kejadian waktu tahun 2008 ya. Dimulai waktu saya masih kuliah. Jadi kita awalnya cuma iseng main-main gitu. Hanya untuk memikat wanita. Menaklukkan perempuan gitu? Iya. Pacar-pacarnya? Iya. Jadi wanita ngeliat kita segan. Berhasil? Berhasil. Apa yang waktu itu dirasakan? Saya jadi ketagihan. Korbannya udah banyak ya? Lumayan, tapi sebagian emang saya, karena ada yang bisa datang ke rumah kan, kita selesaikan secara baik-baik. Kalau ada orang merasa dirugikan secara uang, materi, apalagi yang itu merasa dirugikan oleh wanita-wanita itu? Nah, ada juga yang konsumen juga yang saya manfaatkan, wanita. Saya juga pernah ajak tidur juga. Jadi malam hari ini mau membersihkan semuanya supaya bisa lepas dari Rio? Iya. Oke. Siap untuk cerita jujur semuanya di sini? Siap. Oke, kalau gitu Anda sebaiknya cerita ke sahabat saya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rio. Lahir pada tanggal 25 April 1989. Tinggal di sebuah rumah bernomor 1/2. Terobsesi dengan wanita sampai melakukan ritual di 7 mata air. Menekuni ilmu gaib dan ilmu hitam. Pernah melakukan hubungan terlarang.
dan menyalahgunakan ilmunya dengan menipu banyak orang dan sering diganggu oleh sosok gaib. Saat ini saya melihat di depan wajahnya saya ada sosok makhluk halus. Ini namanya siapa kamu? Penjaga Rio? Bukan. Makhluk yang mengganggu Rio. Ya. Pergi kamu dari Rio. Saya perintahkan untuk pergi dari Rio. Halo. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Silakan duduk. Baik. Rio, dengan tanggal lahir 25 bulan 4 1989. Iya, betul. Dan nomor rumah 1 strip 2. Iya. Oke, baik. Apapun yang saya baca di sini, kejujuran dari mata batin saya. Dan apapun yang saya katakan di sini, Rio juga harus menjawab dengan jujur, apa adanya. Saya akan membantu dan membongkar fakta satu persatu. Dan akhirnya saya akan membantu kasih solusi. Apapun yang kamu katakan harus jujur. Saya melihat Rio. Ya. Pertama kali saya lihat Rio adalah mata. Matanya Rio itu benar-benar penuh dengan ritual-ritual. Dan kamu ada isinya gitu loh, ritual-ritual ilmu gitu, dan disalahgunakan. Dan saya ngerasain, mohon maaf sekali Rio. Ya, Kau punya ilmu tapi kau malah mempermainkan wanita. Itu yang saya rasakan. Dan saya melihat adanya gambaran batin yang saya rasakan di sini berkaitan dengan Rio. Kayak perempuan ya, Roy. Seperti perempuan. Oke. Lalu kemudian bertubuh elok sekali. Dan saya merasakan ini berasal dari masa lalunya Rio. Siapa ini, Roy? Saya minta ada spidol besar. Spidol besar warna hitam ya? Iya. Oke. Ini Oh, wow. Bisa. Yeah, this is... Ini merah. merah ya? Ini merah. Ini seorang perempuan. Rambutnya panjang. Rambutnya panjang. Di masa lalunya Rio. Iya. Kamu suka dan mempermainkan wanita ya. Iya. Apapun yang saya katakan jujur. Dan saya merasakan kamu membuat film. Film. Betul. Saya melihat perempuan ini. Perempuan ini benar-benar adalah korban. Saya melihat perempuan ini waktu lagi berhubungan badan direkam. Dan untuk konsumsi sendiri. Ada rasa kepuasan tersendiri jika melihat video itu. Ini jadi Rio pernah bikin video Pernah. dengan orang ini. Iya. Ya rambutnya panjang Betul. dan jadi korban. Iya. Iya, itu sangat betul sekali.
Jadi Disimpan sendiri? Simpan sendiri. Nggak disebar? Enggak. Yakin? Ya, mungkin kalau mau memory card-nya hilang, itu kan kejadian itu pacar pertama saya kebetulan. Saat ini Pacar masih ada pertama. memory card-nya? Memory card-nya saya sempat simpan di lemari karena saya sempat kecelakaan kan. Dan masih ada? Nggak ada. Dan itu pun saya nggak tahu apa itu menyebar atau enggak, tapi saya pribadi saya tidak pernah menyebarkan. menyimpan video pas lagi berhubungan badan harusnya tidak usah karena itu melanggar tata krama. Ini video itu tersebar, Roy? Kalau saya lihat di sini videonya nggak tersebar sih, tapi saya merasakan energi yang sangat kuat sekali. Nggak cuma 1-2 orang yang direkam sebenarnya, betul? Betul. Jadi ada wanita satu, kemudian kameranya diletakin, kemudian ada wanita kedua selang beberapa minggu atau bulan, kemudian direkam lagi. Apakah itu betul? Betul. Wow. Saya lihat kemolekan apa ya? Ke badannya tubuh wanita. Kalau lihat Rio matanya, saya lihat tubuh wanita. Memang apa ya? Terdogma kalau udah ada Rio, ada perempuan. Rio sukanya benar-benar hubungan bebas dan terlarang. Ya, jadi agak-agak susah juga buat kamu untuk bisa seperti itu. Untuk bisa bertobat sebenarnya. Harusnya sih kamu bisa kalau aku lihat. Jadi banyak korbannya, Banyak korbannya. perempuan. Dan ini perempuan-perempuan ini memang suka sama Rio atau karena Pelet sesuatu? Itu. Karena ada peletnya juga. Tapi emang ada rasa suka sama suka. Namanya juga remaja ya. Terkadang mereka bisa salah jalan dan salah memilih pergaulan. Malah ketemunya Rio. Jadinya saya lihat nih rambutnya coklat ya mantan perempuan yang kamu terakhir ini ya. Iya. Betul. Jadi saya menggambarkan agak-agak sedikit coklat di sini. Dan sebenarnya dia kasihan banget nih sebagai korban. Menyesal dia. Menyesal sekali lah pasti. Ini bukan makhluk halus, tapi ini adalah korbannya. Wow, luar biasa sekali. Sebuah tindakan kriminal di sini. Iya. Itu waktu kamu melakukannya direkam pakai video. Iya. Itu apa nggak takut kesebar ya? Karena kalau kesebar kan Bisa di kamu sendiri, penjara. iya bisa dipenjara dan mukanya juga kesebar mukanya Rio. Karena tadinya itu saya cuma berpikir untuk dokumentasi pribadi aja gitu. Jadi saya pengen tahu seberapa banyak tadinya saya bisa bikin. Keadaan mereka sekarang seperti apa? Ada satu yang hamil, tapi saya tinggalkan karena dulu itu saya tinggal di Bogor. Kemudian saya pindah ke Jakarta karena saya dulu belum siap. Karena Dan dia dulu di belum Bogor. siap. Iya. Udah melahirkan? Saya nggak tahu, saya nggak update lagi beritanya, saya tidak mencari kabar. Ini lagi. Apa sih? Roy, ini ada apa ya? Hah? Sebentar. Apa yang terjadi, Roy? Ada apa ya penonton? Hah? Apa? Yang jalan tuh apa? Orang, sosok, besar, kecil, cewek. Ada yang jalan. Gimana caranya? Roy, Dua. boleh jelasin ke kita semua nggak, Roy? Apa sebenarnya yang lewat siapa, Roy?
kamu kesini.